Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, baraya semuanya. Aduh, kemarin teh cenah aya demo di Jalan Cagak Subang. Yang menuntut cenah Gubernur Jawa Barat Kang Haji Dede Mulyadi menepati janji. Menepati janji nya karek sabaraha poe atuh. Can 2 bulan ya. Berikut pernyataan Pak Haji Dede Mulyadi ya waktu pas pembongkaran di Jalan Cagak Subang. Kita lihat sahabat. Sampai di Asro ini Pak. Semua Pak yang melanggar, yang penting ya semua yang melanggar, tapi lihat dulu itu melanggar enggak, kan yang kita cari yang melanggar. Melanggar artinya dari melanggar Bina Marga apa PTPN? Saya sekarang lagi ngerjain Si Bina Bapak, Marga. iya. Bina Marga. PU dulu Pak, saya ngejalan jalur jalan dulu. Ini yang jadi keluhan itu drainase yang kecamatan itu pada sampai ke terminal Jalan Cagak itu. Hujan Tuh kecil sudah aja ada alat banjir. tuh sudah ada alat tuh. Hari ini akan mengerjakan drainase. Yang pedagang-pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Terus kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa Ada. harus diganti rugi? kan asetnya Pak, Asetnya. ada aset ya rakyat lah di situ. Kalau ada tanah rakyat, kemudian ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Iya kan ada ganti rugi lah katakan. Bukan, saya nanya. Kalau rakyat ada tanah negara lagi butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar. Iya, tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara tanpa bayar. Kan rakyat negara teh ayana Bro, kurang ya. nggak bisa begitu Pak. Logikanya salah Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Iya. Ya tadinya mungkin rakyat ini karena memang ada aturan bahwa tanah yang yang tidak produktif ataupun lahan yang Enggak, kalau ini mah bukan tanah tidak produktif Pak, daerah marka jalan. ya kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Atau Ya, tapi gimana lamun naik dicokot di ku negara kudu dibikeun. ya itu betul. Oke. Ya cuman Saya kalau jelasin sudah- ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada uang Selama tunggu, 2 nanti bulan. dikasih beras, Ya. dikasih beras? duit, Ya. dikasih Oke, nog, ya, siap. cuman tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. kakuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih cek, Siap. aing mah asli urang dia. Siap. Beberes. Oke, siap. Urang mah. Tuh kan. Si Akang ieu wae nya. Dan kita lihat sahabat ini apa cenanya pedagang. Selanjutnya orang tingali we si Akang ieu nya cirian ya beungeutna. Yang pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Ya. Dan masyarakat kecil ini sama sekali tidak meminta, cuman ini menagih janji apa yang dilontarkan tersebut pada saat pembongkaran. Saya ingat Kang Husni nih, sebenarnya poin-poinnya Kang itu yang Husni, menjadi janji karena- apa saja sih Kang Husni? Ya tadi sudah saya bilang, tadi yang pertama itu yang dilontarkan itu ganti rugi dagangan yang saat itu terakhir ada. Ya. Yang kedua uang tunggu selama 2 bulan katanya. Yang ketiga beras, telur. Ya. Dan yang keempat adalah bangunan yang sudah ditata. Ini belum ada kepastian sampai dengan saat ini. Kapan, berapanya itu belum ada jawaban pasti yang kita sudah menanyakan dari tingkat kepala desa, camat, bupati sampai ke DPRD tingkat provinsi. Kita sudah menanyakan hal tersebut dan mereka tidak bisa menjawab secara pasti juga. Nagih janji sebenarnya ieu cek si Akang naon cenah ieu. Disebutkan ini kontennya beak, no, tidak. Bahkan bangunan-bangunan anyar. Hiji oge Allah dari pikahin
2 minggu lalu. Ya, kan itu sebetulnya urusannya bukan hanya sebatas satu unsur saja ya, tapi kan dari berbagai unsur. Ada di situ kan PT, ada itu kan di lahan PTPN, kemudian di lahan Dishub, kemudian menyangkut terhadap pemerintah kecamatan, kemudian pemerintahan desa dan sebagainya. Nah, elemen-elemen itu memang harus membantu juga. Sekarang desa itu harus jadi penyambung lidah rakyat, Pak. Kecamatan pun harus mampu mengkoordinasikan gitu. Kemudian PTPN sebagai pemilik lahan pun harus membantu, karena saya tidak mungkin kalau tidak ada uang sewa terhadap PTPN. Gitu. Betul tidak, Pak? Kan gitu. Kemudian lakukanlah audiensi sebelum aksi. Jangan sampai momen ini dijadikan kepentingan bagi segelintir orang lah. Mungkin Benar, itunya. Assalamualaikum. Terus bagaimana ini pendapat Bupati Subang, Bang Rey ya, Kang Rey. Kita lihat sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Untuk masyarakat Kabupaten Subang, khususnya para pedagang yang ada di Jalan Cagak, yang saya mendengar hari ini katanya sedang ada yang mau unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur. Saya sangat menyayangkan ya, dan saya ingin mencoba memberikan pandangan bahwa begini, saya berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi, mau dihasut, mau diadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu, mau dipolitisasi. Kenapa saya bilang mau dipolitisasi? Karena bisa kita lihat dari izin yang mereka sampaikan ingin mendemo, itu koordinatornya sama sekali orang-orangnya tidak ada yang pedagang di situ. Bahkan tidak ada juga orang yang mungkin itu koordinatornya tidak tahu juga permasalahan intinya seperti apa. Karena yang saya lihat, kita bisa sama-sama lihat koordinatornya ini ya bukan dari pedagang situ asli, ada yang oknum ormas, oknum LSM. Ya, kita bisa sama-sama menilai itulah. Sehingga saya berharap para pedagang tidak terprovokasi. Karena pada prinsipnya silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya ya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata kok pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang mau diurus, kepada pedagang yang mau diatur, kepada pedagang yang mau diurus. Jadi kalau pedagangnya tidak mau diurus, tidak mau ditata, tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya silahkan. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke Gedung Sate hari ini. Karena kami akan mengurus dan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, pedagang-pedagang yang khususnya mau diurus. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Tapi bayangkan, hal yang salah pun kita mencoba mencari kebaikan di dalamnya dengan mengganti dagangannya, memberikan uang duduknya selama 2 bulan, menempatkannya lagi nanti di tempat yang layak. Jadi kalau kita disebut kita tidak sayang masyarakat, harus seperti apa lagi kita melakukan hal-hal seperti itu? Saya hanya meminta masyarakat sabar. Karena
ini kan uang bukan uang kecil, teman-teman harus tahu. Ada 400 yang kemarin masuk datanya ke saya, pedagang di Jalan Cagak sampai Tambakan itu. Itu kan kemarin sendiri kan banyak yang ngomong uangnya dari mana, awas ada indikasi korupsi. Justru karena kita, jadi kita bingung, kita ngasih cepat dimarahin, kita ngasih sesuai prosedur pun hari ini kita diomongin, jadi bingung gitu ke kitanya. Karena kita ini semuanya harus sesuai prosedur. Karena 400 jongko yang harus kita berikan uang duduk ini bukan uang yang kecil. Dan ini kita tidak pakai APBD. Kita mencari dana ke CSR BJB, berkolaborasi agar mau untuk membangun ini. Dan ini kan ada tahapannya, kita harus verifikasi, kita dicek dulu. Kan nggak bisa sekaligus langsung ini. Justru kalau tiba-tiba saya uang segitu besar langsung saya berikan, harus tanda tanya. Jadi seperti itu, saya harap semua pedagang, masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tersebut. Karena kita bisa lihat, kita bisa sama-sama tahu. Ternyata orang yang meramaikannya ini, yang seolah membuat ini peduli pedagang dan lain-lain ini, ya bukan pedagang di situ sendiri, tapi oknum-oknum ormas dan LSM, ya yang mungkin saya juga nggak tahu, mungkin itu politisasi atau seperti apa tujuan seperti itu. Karena yang jelas tanpa perlu berdemo pun kita akan memikirkan masyarakat kita kok. Tanpa perlu berdemo pun itu sudah jadi bahan pikiran saya dan Pak Gubernur dan akan direalisasikan dalam waktu dekat. Seperti itu. Terima kasih. Begitulah ya penjelasan dari Bupati Subang ya, Bang Rey, Kang Rey, Kang Rey Nadi. Nah sahabat ya, buat para pedagang mohon bersabar. Bukan seperti itulah caranya ya. Ulah ngagugu nafsu lah, bisi diprovokasi. Sakitu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.